Ya, nama saya Fahmi Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tugas pekan kelima, yaitu membuat sebuah program. Kemudian setelah programnya dibuat, buat test case-nya untuk menguji program yang telah kita buat. Membuat test case-nya itu menggunakan strategi yang telah dipelajari. Di sini saya menggunakan dua strategi, yaitu test of user requirement dan boundary value analysis. Pertama, program yang saya buat yaitu sebuah program penjualan barang. Beberapa spesifikasinya itu jika harga barangnya di atas 50.000, maka akan menampilkan bahwa barang mendapatkan diskon 10%. Kemudian jika harga di atas 75.000 akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian jika harga barangnya di atas 100.000 maka akan mendapatkan diskon 30%. Selanjutnya jika harga barangnya di atas 125.000 maka barang tersebut mendapatkan diskon sebesar 40%. Jika harga barangnya di atas 150.000 maka akan menampilkan barang mendapatkan diskon 50%. Di sini saya telah membuat program PHP-nya dengan nama kelasnya diskon.php. Kemudian saya membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini nanti akan untuk mendapatkan besaran diskon sesuai dengan harga barang. Misalkan di sini tadi requirement-nya untuk yang di atas 150.000 maka dia akan menampilkan bahwa barang tersebut diskonnya sebesar 50%. Begitu juga yang lainnya jika harga barangnya 125.000 diskonnya akan 40%. Nah, jika harganya tidak masuk dari requirement ya, maka return-nya akan menampilkan bahwa barang tersebut tidak mendapatkan diskon. Kemudian setelah membuat program ini, saya membuat sebuah test case dari dua strategi, yaitu test of user requirement, di mana test case yang didapat itu dari requirement yang telah disediakan. Karena di sini requirement-nya sudah jelas, jadi saya tinggal membuat deskripsinya berdasarkan requirement yang ada. Contohnya misalkan yang pertama itu harganya di atas 50. Jadi saya masukkan harga belinya 60.000 dan expected result-nya barang itu akan mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk actual result ini didapatkan ketika unit testing dijalankan apakah dia sudah benar atau tidak. Jika actual resultnya benar, maka akan menampilkan bahwa informasi diskon 10%. Begitu juga dengan yang lainnya di sini. Requirement yang kedua, harga barang di atas 75.000, jadi saya memasukkan harga barangnya 80.000. Nanti expected result-nya akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian untuk yang requirement ketiga, harga barang di atas 100.000, maka saya akan memasukkan 120.000. Expected result-nya mendapatkan diskon 30%. Kemudian requirement yang keempat, barang di atas 125.000, sehingga saya memasukkan harga barang yang dibeli sebesar 130.000. Maka expected result-nya menampilkan informasi mendapatkan diskon 40%. Kemudian requirement yang kelima, harga barang di atas 150.000, sehingga saya memasukkan harga belinya 160.000 yang diharapkan hasilnya dia menampilkan informasi diskon 50%. Untuk strategi test of user requirement-nya 5 itu. Kemudian yang untuk strategi boundary value analysis itu dimasukkan value dari batas-batas dari requirement yang telah disediakan. Misalkan requirement pertama ini kan harga barangnya di atas 50.000. Jadi saya masukkan batasnya itu yang pertama satu nilai di bawah 50.000, kemudian 50.000-nya sendiri, kemudian satu nilai di atas 50.000. Jadi
kita sudah memiliki 3 skenario dari case requirement yang pertama. Jika value yang dimasukkan itu 49.999, maka expected resultnya dia berarti tidak akan mendapatkan diskon, karena diskon requirement yang pertama itu nilainya berada di atas 50.000. Begitu pula dengan case yang kedua dari boundary value analysis, dia tidak akan mendapatkan diskon. Tetapi jika nilainya itu 50.000 1 perak, dia akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Begitu juga dengan case yang lain. Di sini saya telah menuliskan test case dari boundary value analysis, di mana jika dijumlahkan dari dua strategi tersebut akan mengenerate 20 test case. Kemudian untuk menguji program yang telah kita buat tadi, di sini saya telah membuat kelas baru yang dinamakan discount_test.php. Kelas ini dimaksudkan untuk menampung test case yang telah kita generate tadi untuk menguji program dari discount.php. Di sini dimasukkan kelas apa yang kita butuhkan, yaitu discount.php, kemudian generate nama kelasnya, kemudian masukkan test case yang telah kita buat tadi, dijadikan sebuah code. Pertama tadi kan pertama case-nya itu harga barang yang dibeli sebesar 60.000. Jadi di sini saya membuat harga barang itu 60.000. Kemudian kita mengambil diskonnya berapa dengan fungsi getDiscount yang ada di sini. Kemudian apakah kita cek apakah hasilnya itu benar diskon 10% yang didapat dari variabel diskon ini. Jika benar, berarti tes yang diuji itu lolos. Begitu juga dengan test case yang lainnya. Di sini untuk case yang kedua itu harga belinya 80.000. Untuk 80.000 diskon yang didapat itu 20%. Jika benar maka dia lolos. Kemudian yang case ketiga 100.000. Jika 120.000, jika benar maka dia akan menampilkan diskon 30%, dan tes ini berhasil. Kemudian seterusnya untuk strategi requirement seperti itu. Kemudian begitu pula dengan boundary value analysis. Di sini kita hanya tinggal mengganti price-nya saja. Karena di sini case-nya sudah dideskripsikan, jadi tinggal kita ikuti saja. Di sini yang pertama harga belinya 49.999. Jadi di sini kita masukkan harganya 49.999. Ekspektasinya dia akan menampilkan info tidak mendapatkan diskon. Jika benar maka pengujian ini berhasil. Begitu pula dengan seterusnya. Di sini saya telah membuat 20 test case seperti yang telah dideskripsikan di test plan ini. Kemudian jika ingin mengujinya, kita langsung saja panggil vendor/bin php unit, kemudian bootstrap vendor autoload php, kemudian nama kelas dari si testnya ini. Di sini kan nama tesnya itu discount_test.php. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa pengujiannya berhasil, ditandakan dengan oke. Tesnya ada 20 tes, sama dengan test plan yang telah dibuat, yaitu 20 buah.
Jadi kesimpulannya adalah pengujian ini berhasil. Sekian penjelasan tugas pekan kelima dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.